Selamat pagi Bu Fiska, kami akan mempresentasikan tentang An Introduction to Cost Term and Purpose. Perkenalkan, nama saya Selawati. Selanjutnya ada Viva Zahidah dan Hansen. Berikut presentasinya. Yang pertama ada cost and cost terminology. Pada bagian ini kita membagi cost itu menjadi 4 bagian. Yang pertama ada actual cost, yang berarti cost yang sudah dikeluarkan atau dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada cost accumulation. Cost accumulation itu jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan Aqua yang memproduksi mineral Aqua. Perusahaan itu harus membayar biaya listrik pabrik, dan selanjutnya ada budget cost. Budget cost itu anggaran yang harus direncanakan atau diperkirakan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada cost assignment, yaitu biaya yang terjadi pada saat dipisah-pisahkan. Contohnya pada pabrik Aqua yang memproduksi 3 kemasan yang terdiri dari galon, gelas, dan botol. Perusahaan itu membayar biaya dari masing-masing kemasannya. Jadi kita bisa menghitung berapa banyak biaya dari kemasan galon, biaya dari kemasan gelas, dan biaya dari kemasan botol. Selanjutnya kita masuk ke cara memisahkan cost. Pada tahap ini terdapat 2 cara. Yang pertama ada tracing dan yang kedua ada allocation. Yang pertama ada tracing. Tracing sendiri terjadi pada saat cost dapat ditelusuri secara langsung ke produk tersebut. Contohnya seperti toko kue yang menjual kue. Untuk membuat 1 buah kue memerlukan 1 butir telur. Maka untuk membuat 1000 buah kue membutuhkan 1000 butir telur. Dan cara selanjutnya ada cara allocation. Allocation itu sendiri yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri. Maka, menggunakan sistem alokasi ini terjadi karena biaya tidak terdapat pada produk. Contohnya, juru masak di toko kue. Juru masak dibayar bukan berdasarkan jenis kue yang dikerjakan, namun ia memasak semua kue yang ada. Atau bisa juga satpam yang menjaga toko kue tersebut. Selanjutnya ada direct dan indirect cost. Direct cost sendiri artinya biaya yang dapat ditelusuri langsung ke suatu produk. Pada direct cost sendiri kita menggunakan metode tracing untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu produk tersebut. Dan yang kedua ada indirect cost. Indirect cost sendiri artinya biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung. Maka pada indirect cost ini menggunakan metode allocation karena biaya tidak terdapat pada produk dan tidak dapat ditelusuri secara langsung. Next, ada faktor affecting direct or indirect cost classification. Yang pertama ada faktor materialis dari biaya yang dipermasalahkan. Dan faktor kedua ada teknologi pengumpulan informasi yang tersedia, dan faktor terakhir teknologi dikumpulkan informasi yang tersedia. Selanjutnya ada sifat-sifat indirect cost. Terdapat 2 sifat pada indirect cost. Yang pertama ada variable cost dan yang kedua ada fixed cost. Pada fixed cost sendiri artinya biaya bersifat berubah-ubah tergantung dari tingkat produksi dari suatu produk. Sedangkan pada fixed cost sendiri artinya biaya bersifat tetap dalam range tertentu dan tidak tergantung pada tingkat suatu produk. Berikut contohnya. Selanjutnya ada driver cost. Driver cost adalah variabel seperti tingkat aktivitas atau volume yang mempengaruhi secara kausal biaya selama rentang waktu tertentu. Dan berikutnya ada relevant range. Relevant range adalah rentan tingkat atau volume aktivitas normal di mana ada hubungan khusus antara tingkat aktivitas atau volume dan biaya yang dipermasalahkan. Selanjutnya ada total cost dan unit cost. Pada unit cost, biasanya disebut dengan biaya rata-rata. Biaya ini dihitung dengan membagi total biaya dengan terkait jumlah unit yang diproduksi. Nah, berikut adalah metode dari unit cost. Selanjutnya ada use unit cost cautiously.
Meskipun biaya per unit secara teratur digunakan dalam laporan keuangan dan untuk membuat keputusan suatu bauran produk dan sebagai penentuan harga, manajer harus berpikir dalam hal total biaya daripada biaya unit untuk banyak keputusan. Seperti pada contoh yang terdapat di buku halaman 57. Manajer pabrik Memphis di Tennis Products mempertimbangkan dan mengasumsikan biaya pada tahun 2017 sebesar $40 juta, yang terdiri dari $10 juta fixed cost dan $30 juta variable cost, dan variable cost per unitnya adalah sebesar $60. Manajer mengharapkan total fixed cost dan variable cost per sistem speaker pada tahun 2018 tidak berubah dari tahun 2017. Biaya yang dianggarkan untuk tahun 2018 pada tingkat produksi berbeda, dihitung berdasarkan total variable cost, total fixed cost, dan total cost. Untuk mencari total variable cost, caranya adalah units produced dikali dengan variable cost per unit. Units produced-nya yaitu sebesar 100.000, dan variable cost per unitnya yaitu sebesar $60. Jadi, 100.000 dikali dengan $60. Hasilnya adalah $6 juta. Kemudian total fixed cost-nya adalah sebesar $10 juta. Dan untuk mencari total cost, caranya adalah total variable cost ditambah dengan total fixed cost. Total variable cost-nya yaitu $6 juta ditambah dengan total fixed cost yaitu sebesar $10 juta. Kemudian akan menghasilkan total cost sebesar $16 juta. Selanjutnya untuk mencari unit cost, caranya adalah total cost dibagi dengan units produced, yaitu $16 juta dibagi dengan 100.000. Hasilnya adalah $160. Begitupun seterusnya. Selanjutnya ada business sectors, types of inventory, inventoriable cost, and period cost. Manufacturing, merchandising, and service sector companies. Kami mendefinisikan 3 sektor ekonomi dan memberikan contoh perusahaan di setiap sektor. Yang pertama, perusahaan sektor manufaktur membeli bahan dan komponen dan mengubahnya menjadi berbagai barang jadi. Contohnya, yaitu perusahaan otomotif seperti Jaguar, produsen telepon seluler seperti Samsung, dan perusahaan komputer seperti Lenovo. Yang kedua, perusahaan sektor perdagangan membeli dan kemudian menjual produk nyata tanpa mengubah bentuk dasarnya. Sektor ini mencakup perusahaan yang bergerak di bidang retail, misalnya toko buku seperti Barnes & Noble dan department store seperti Target. Kemudian ada distribusi, misalnya pemasok produk rumah sakit seperti Owens & Minor, ataupun grosir, misalnya pemasok komponen elektronik seperti Arrow Electronics. Yang ketiga, perusahaan sektor jasa menyediakan layanan atau produk tidak berwujud, misalnya nasihat hukum atau audit kepada pelanggan mereka. Contohnya firma hukum seperti Watchtel, Lipton, dan Rosen & Katz. Types of inventory. Perusahaan sektor manufaktur membeli bahan dan komponen dan mengubahnya menjadi barang jadi. Perusahaan-perusahaan ini biasanya memiliki 1 atau lebih dari 3 jenis inventaris seperti berikut. Yang pertama, persediaan bahan langsung. Bahan langsung dalam stok yang akan digunakan dalam proses pembuatan. Misalnya, chip komputer dan komponen yang diperlukan untuk memproduksi ponsel. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, yaitu barang sebagian dikerjakan tetapi belum selesai. Misalnya, telepon seluler pada berbagai tahap penyelesaian dalam proses pembuatan. Ini juga disebut sebagai pekerjaan dalam proses. Yang ketiga, persediaan barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diproduksi tetapi belum dijual. Misalnya telepon seluler. Perusahaan sektor perdagangan membeli produk berwujud dan kemudian menjualnya tanpa mengubah bentuk dasarnya. Perusahaan-perusahaan ini hanya memiliki 1 jenis inventaris, yaitu produk dalam bentuk pembelian semula, yang disebut dengan inventaris barang dagangan. Perusahaan sektor jasa hanya menyediakan layanan atau produk tidak berwujud dan tidak memiliki persediaan produk berwujud. Selanjutnya ada commonly used classification of manufacturing.
Tiga istilah yang umum digunakan ketika menggambarkan biaya produksi adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja manufaktur langsung, dan biaya produksi tidak langsung. Istilah-istilah ini dibangun berdasarkan perbedaan biaya langsung versus tidak langsung yang telah dijelaskan sebelumnya dalam konteks biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan langsung adalah biaya perolehan semua bahan yang akhirnya menjadi bagian dari objek biaya, atau bekerja dalam proses dan kemudian menjadi barang jadi, dan dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi. Contohnya, baja dan ban yang digunakan untuk membuat BMW X6 dan chip komputer yang digunakan untuk membuat ponsel. Yang kedua, biaya tenaga kerja manufaktur langsung termasuk kompensasi dari semua tenaga kerja manufaktur yang dapat dilacak ke objek biaya, atau bekerja dalam proses dan kemudian menjadi barang jadi dengan cara yang layak secara ekonomi. Contohnya adalah upah dan tunjangan tambahan yang dibayarkan kepada operator mesin dan pekerja jalur perakitan yang mengubah bahan langsung menjadi barang jadi. Yang ketiga, yaitu biaya produksi tidak langsung adalah semua biaya produksi yang terkait dengan objek biaya atau dalam proses dan kemudian menjadi barang jadi, tapi tidak dapat dilacak ke objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi. Contohnya, yaitu termasuk pasokan, bahan tidak langsung seperti pelumas, kemudian ada tenaga kerja manufaktur tidak langsung seperti perawatan dan pembersihan tanaman, sewa pabrik, asuransi pabrik, pajak properti pada pabrik, penyusutan pabrik, dan kompensasi dari manajer pabrik. Selanjutnya ada inventoriable cost. Biaya yang dapat diinventarisasi adalah semua biaya dari suatu produk yang dianggap sebagai aset dalam neraca perusahaan ketika biaya tersebut dikeluarkan dan dibebankan sebagai harga produk penjualan hanya ketika produk tersebut dijual. Untuk perusahaan sektor manufaktur, semua biaya produksi adalah biaya yang dapat diinventarisasi. Biaya awalnya diakumulasikan sebagai aset inventaris dalam proses, atau dengan kata lain mereka diinventarisasi, dan kemudian sebagai aset persediaan barang jadi. Pertimbangkan produk seluler, produsen ponsel, biaya bahan langsung perusahaan seperti chip komputer, biaya tenaga kerja pabrikasi langsung, dan biaya overhead pabrikasi menciptakan aset baru. Untuk perusahaan sektor perdagangan seperti Walmart, biaya yang dapat diinventarisasi adalah biaya pembelian barang yang dijual kembali dalam bentuk yang sama. Biaya-biaya ini terdiri dari biaya barang itu sendiri ditambah biaya pengiriman, asuransi, dan biaya penanganan untuk barang-barang tersebut. Perusahaan sektor jasa hanya menyediakan layanan atau produk tidak berwujud. Tidak adanya inventaris produk berwujud untuk dijual berarti perusahaan sektor jasa tidak memiliki biaya inventaris. Selanjutnya ada period cost. Biaya periode adalah semua biaya dalam laporan laba rugi selain dari harga pokok penjualan. Biaya periode seperti biaya desain, pemasaran, distribusi, dan biaya lain pelanggan diperlakukan sebagai biaya periode akuntansi di mana mereka dikeluarkan karena manajer mengharapkan biaya ini untuk meningkatkan pendapatan hanya dalam periode itu dan bukan di periode mendatang. Untuk perusahaan manufaktur, semua biaya manufaktur dalam laporan laba rugi adalah biaya periode. Untuk perusahaan sektor perdagangan, semua biaya dalam laporan laba rugi yang tidak terkait dengan biaya barang yang dibeli untuk dijual kembali adalah biaya periode. Contoh dari biaya periode ini adalah biaya tenaga kerja dari staf penjualan dan biaya iklan. Karena tidak ada biaya inventaris untuk perusahaan sektor jasa, semua biaya dalam laporan laba rugi adalah biaya periode. Selanjutnya, illustrating the flow of inventoriable cost and period cost. Manufacturing sector example. Step yang pertama yaitu mencari cost of direct material use pada tahun 2017. Caranya, beginning inventory of direct materials 1 Januari 2017 ditambah dengan purchase of direct materials pada tahun 2017 dan dikurang dengan ending inventory of direct materials 31 Desember 2017 dan akan menghasilkan direct material use pada tahun 2017. Step yang kedua yaitu mencari total manufacturing cost pada tahun 2017. Caranya, direct material use
pada tahun 2017 ditambah dengan direct manufacturing labor pada tahun 2017 dan ditambah dengan manufacturing overhead cost pada tahun 2017 dan akan menghasilkan total manufacturing cost pada tahun 2017. Step yang ketiga yaitu mencari cost of goods manufactured pada tahun 2017. Caranya, beginning work in process inventory 1 Januari 2017 ditambah dengan total manufacturing cost pada tahun 2017 dan akan menghasilkan total manufacturing cost to account for. Kemudian, total manufacturing to account for dikurang dengan ending work in process inventory 31 Desember 2017 dan akan menghasilkan cost of goods manufactured pada tahun 2017. Step yang keempat yaitu mencari cost of goods sold. Caranya, beginning inventory of finished goods pada 1 Januari 2017 ditambah dengan cost of goods manufactured pada tahun 2017 dikurang dengan ending inventory of finished goods 31 Desember 2017 dan akan menghasilkan cost of goods sold pada tahun 2017. Kemudian di sini udah dikasih tahu revenue-nya sebesar $210.000. Kemudian yang termasuk ke dalam inventoriable cost ada direct material purchase, direct manufacturing labor, dan manufacturing overhead cost. Dan yang termasuk ke dalam period cost yaitu ada research and development cost, design cost, marketing cost, distribution cost, dan customer service cost. Di sini juga sudah dikasih tahu bahwa period cost-nya yaitu sebesar $70.000. Nah, ini step-stepnya yang tadi sudah dijelaskan. Step yang pertama, mencari cost of direct material use. Step yang kedua, mencari total manufacturing cost pada tahun 2017. Step yang ketiga, mencari cost of goods manufactured. Dan step yang keempat, mencari cost of goods sold. Nah, yang pertama itu mencari schedule of cost of goods manufactured. Step yang pertama, mencari direct material use. Yaitu caranya beginning inventory 1 Januari 2017 sebesar $11.000 ditambah dengan purchase of direct materials sebesar $73.000 dan akan menghasilkan cost of direct materials available for use sebesar $84.000. Kemudian cost of direct materials available for use-nya dikurang dengan ending inventory 31 Desember 2017 sebesar $8.000 dan akan menghasilkan dari material use, yaitu sebesar $76.000. Kemudian step yang kedua itu mencari total manufacturing cost pada tahun 2017. Caranya, direct material use ditambah direct manufacturing labor dan ditambah total manufacturing overhead cost. Direct material use-nya sebesar $76.000, direct manufacturing labor-nya sebesar $9.000. Kemudian, kita harus mencari total manufacturing overhead cost-nya. Yang termasuk ke dalam manufacturing overhead cost, yang pertama ada indirect manufacturing labor sebesar $7.000, yang kedua ada supply sebesar $2.000, selanjutnya ada head, leg, and power sebesar $5.000, depreciation plan building sebesar $2.000, depreciation plan equipment sebesar $3.000, dan miscellaneous sebesar $1.000. Maka total manufacturing overhead cost-nya sebesar $20.000. Jadi $76.000 ditambah $9.000 ditambah $20.000 hasilnya adalah $105.000. Kemudian step yang ketiga, mencari cost of goods manufactured. Caranya, manufacturing cost pada tahun 2017 sebesar $105 ditambah dengan beginning work in process inventory 1 Januari 2017 sebesar $6.000 akan menghasilkan total manufacturing cost to account for sebesar $111.000. Kemudian, total manufacturing cost to account for dikurang dengan ending work in process inventory 31 Desember 2017 sebesar $7.000. Maka $111.000 dikurang dengan $7.000 akan menghasilkan cost of goods manufactured sebesar $104.000.
Setelah membuat schedule of cost of goods manufactured, maka kita harus membuat income statement. Yang pertama itu mencari gross margin. Caranya revenue dikurang dengan cost of goods sold. Revenue-nya sudah dikasih tahu sebesar $210.000. Kemudian cost of goods sold-nya dicari terlebih dahulu, itu termasuk ke dalam step 4. Cara mencari cost of goods sold, caranya adalah beginning finished goods inventory 1 Januari 2017 sebesar 22.000 ditambah dengan cost of goods manufactured sebesar $104.000. Hasilnya adalah $126.000. $126.000 ini adalah cost of goods available for sale. Kemudian, cost of goods available for sale dikurang dengan ending finished goods inventory 31 Desember 2017 sebesar $18.000. Kemudian akan menghasilkan cost of goods sold sebesar $108.000. Selanjutnya, revenue dikurang cost of goods sold. $210.000 dikurang $108.000, hasilnya adalah $102.000. Maka gross margin atau gross profit-nya sebesar $102.000. Selanjutnya mencari operating income. Caranya adalah gross margin dikurang dengan operating atau period cost. Untuk mencari operating cost-nya itu bisa lihat di soal. Di soal udah dikasih tahu bahwa operating atau period cost-nya itu sebesar $70.000. Maka gross margin dikurang operating cost itu $102 dikurang $70.000, hasilnya adalah $32.000. Maka operating income-nya adalah sebesar $32.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang recap of inventoriable cost and period cost. Persediaan dan biaya periode juga merupakan jenis klasifikasi biaya. Biaya inventory dapat didefinisikan sebagai biaya yang menjadi bagian dari persediaan seperti bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi yang ada di neraca bisnis. Biaya periode adalah semua biaya lain yang bukan merupakan biaya yang dapat diinventarisasi. Biaya periode juga didefinisikan sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan dan dibebankan dalam laporan laba rugi. Yang pertama kita akan membahas tentang biaya inventaris. Biaya inventaris dapat didefinisikan sebagai semua bahan langsung atau direct material, tenaga kerja langsung atau direct labor, dan biaya produksi atau manufacturing overhead. Biaya-biaya ini dikeluarkan saat produk sedang diproduksi, tapi semua ini tidak dibebankan ke akun laba rugi pada periode yang sama. Biaya-biaya ini menjadi bagian dari 3 jenis persediaan dan duduk di neraca. Ketika persediaan ini menjadi barang jadi dan dijual, biaya inventory berubah menjadi harga pokok penjualan dan dengan demikian menjadi bagian dari laporan laba rugi. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang biaya periode. Biaya periode dapat didefinisikan sebagai semua biaya yang dikeluarkan dan dibebankan ke akun laba rugi pada periode yang sama. Misalnya biaya administrasi, biaya keuangan, biaya penjualan, dan distribusi juga biaya periode. Selanjutnya kita akan membahas prime cost dan conversion cost. Yang pertama, prime cost atau biaya utama adalah semua biaya pembuatan langsung yang terdiri dari direct material ditambah direct labor. Lalu yang kedua adalah conversion cost atau semua biaya produksi selain biaya material langsung. Terdiri dari direct labor ditambah manufacturing overhead. Bagaimana mengukur labor cost? Mengukur labor cost yang kita perlukan adalah pertimbangkan biaya tenaga kerja untuk pemrograman perangkat lunak di perusahaan seperti Apple. Tempat programmer bekerja pada aplikasi perangkat lunak yang berbeda untuk produk seperti iMac, iPad, dan iPhone. Meskipun klasifikasi biaya tenaga kerja bervariasi di antara perusahaan, banyak perusahaan menggunakan banyak kategori biaya tenaga kerja. Yang pertama, program biaya tenaga kerja langsung yang dapat dilacak ke masing-masing produk. Terus yang kedua ya, biaya overhead terkait tenaga kerja, kompensasi tenaga kerja tidak langsung untuk karyawan kantor,
keamanan kantor, pekerjaan ulang atau waktu yang dihabiskan oleh pekerja langsung memperbaiki kesalahan perangkat lunak, premi lembur dibayarkan kepada pemrogram perangkat lunak, waktu kantor, pekerjaan ulang atau waktu yang dihabiskan oleh pekerja langsung memperbaiki kesalahan perangkat lunak, premi lembur dibayarkan kepada pemrogram perangkat lunak, waktu idle, lalu selanjutnya ada gaji untuk manajer, kepala departemen dan penyelia, biaya pinggiran penggajian misalnya premi perawatan kesehatan atau BPJS, dan biaya pensiun. Selanjutnya kita akan membahas overtime premium dan idle time. Yang pertama, manajer perlu memberi perhatian khusus pada dua kelas kerja tidak langsung. Yang pertama yaitu premi lembur dan waktu idle. Premi lembur adalah tingkat upah yang dibayarkan kepada pekerja untuk tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, di mana melebihi tingkat upah langsung mereka dikarenakan mereka bekerja melebihi batas waktu jam kerja yang seharusnya. Premi lembur biasanya dipertimbangkan menjadi bagian dari biaya tidak langsung atau overhead. Lalu waktu idle mengacu pada upah yang dibayarkan untuk waktu yang tidak produktif yang disebabkan oleh kurangnya pesanan, mesin, dan kerusakan komputer, penundaan kerja, penjadwalan yang buruk, dan sejenisnya. Lalu kita akan membahas tentang benefits of defining accounting terms. Manajer, akuntan, pemasok, dan lainnya akan menghindari banyak masalah jika mereka benar-benar memahami dan menyetujui klasifikasi dan arti dari istilah biaya, mempertimbangkan klasifikasi pemrograman biaya penggajian upah pekerja, yang termasuk pembayaran pemberi kerja untuk tunjangan karyawan seperti jaminan sosial, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan dana pensiun. Dalam setiap situasi, penting bagi manajer dan akuntan manajemen untuk menunjukkan dengan jelas apa yang termasuk dalam tenaga kerja langsung dan apa yang tidak termasuk tenaga kerja langsung. Kejelasan ini akan membantu pencegah perselisihan mengenai kontrak penggantian biaya, pembayaran pajak penghasilan, dan hal-hal serikat pekerja yang seringkali dapat mengambil banyak waktu bagi para manajer untuk menyelesaikannya. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan perbedaan dan arti biaya produk. Biaya produk adalah jumlah biaya yang ditetapkan untuk suatu produk untuk tujuan tertentu. Berbagai tujuan dapat menghasilkan ukuran biaya produk yang berbeda. Yang pertama, keputusan penetapan harga dan bauran produk. Untuk keperluan membuat keputusan tentang penetapan harga dan mempromosikan produk yang menghasilkan laba paling besar, manajer tertarik pada keseluruhan keuntungan produk yang berbeda. Dan akibatnya adalah menetapkan biaya yang dikeluarkan dalam semua fungsi bisnis rantai nilai untuk produk yang berbeda. Lalu yang kedua, penggantian berdasarkan kontrak pemerintah. Kontrak pemerintah seringkali mengganti biaya kontraktor berdasarkan biaya produk, ditambah margin laba yang telah ditentukan sebelumnya. Kontrak seperti ini disebut sebagai perjanjian biaya plus. Perjanjian biaya plus biasanya digunakan untuk kontrak layanan dan pengembangan ketika tidak mudah untuk memprediksi jumlah uang yang dibutuhkan untuk merancang, membuat, dan menguji barang. Terdapat 5 langkah klasifikasi biaya. Yang pertama, identifikasi masalah dan ketidakpastian. Pertimbangkan keputusan tentang berapa harga produk. Keputusan ini seringkali tergantung pada berapa banyak biaya untuk membuat produk. Lalu yang kedua, dapatkan informasi. Manajer mengidentifikasi biaya langsung dan tidak langsung dari suatu produk di setiap fungsi bisnis. Manajer juga mengumpulkan informasi lain tentang pelanggan, pesaing, dan harga produk yang bersaing. Yang ketiga, buat prediksi tentang masa depan, di mana manajer memperkirakan berapa biayanya untuk membuat produk di masa depan. Ini mengharuskan manajer untuk memprediksi jumlah produk yang mereka harapkan untuk dijual perusahaan serta memahami biaya tetap dan variabel. Yang keempat, buat keputusan dengan memilih di antara alternatif, di mana manajer memilih harga yang akan dibebankan berdasarkan pemahaman menyeluruh tentang biaya dan informasi lainnya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan keputusan, mengevaluasi kinerja, dan belajar. Manajer mengendalikan biaya dan belajar dengan membandingkan total biaya aktual dan unit dengan jumlah yang dianggarkan. Lalu ada kerangka akuntansi biaya dan manajemen biaya. Menghitung biaya produk, layanan, dan lainnya. Objek biaya telah mengetahui bahwa sistem penetapan biaya melacak biaya langsung
dan mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Lalu memperoleh informasi untuk perencanaan dan kontrol, dan evaluasi kinerja. Penganggaran adalah alat yang paling umum digunakan untuk perencanaan dan pengendalian. Anggaran memaksa manajer untuk melihat masa depan, menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam neraca, untuk mengkoordinasikan dan berkomunikasi dalam organisasi, dan untuk memberikan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Manajer berusaha untuk memenuhi target anggaran mereka, sehingga penganggaran sering mempengaruhi perilaku personil perusahaan dan keputusan yang mereka buat. Tugas manajer adalah untuk memahami mengapa perbedaan antara kinerja aktual dan terencana muncul dan untuk menggunakan informasi yang disediakan oleh varians ini sebagai umpan balik untuk mempromosikan pembelajaran dan peningkatan di masa depan. Manajer juga menggunakan varians serta langkah-langkah non-finansial seperti tingkat cacat dan peringkat kepuasan pelanggan untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja sebagai departemen, divisi, dan manajer. Menganalisis informasi yang relevan untuk membuat keputusan saat merancang strategi dan mengimplementasikannya. Manajer harus memahami pendapatan dan biaya yang harus dipertimbangkan dan mana yang harus diabaikan. Angkutan manajemen membantu manajer mengidentifikasi informasi apa yang relevan dan informasi apa yang tidak relevan. Pertimbangkan keputusan tentang apakah akan membeli produk dan vendor luar atau membuatnya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Selanjutnya ada contoh soal dari perusahaan Verquots Company. Berikut informasinya. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal untuk mencari cost of good manufacture. Yang pertama, kita harus mencari biaya bahan baku langsung di mana terdiri dari persediaan awal sebesar 40.000 ditambah pembelian bahan baku langsung sebesar 460.000 sehingga biaya bahan baku langsung yang dapat kita gunakan sebesar 500.000. Tetapi terdapat persediaan akhir atau sisa biaya baku langsung yang dapat kita proses ke periode selanjutnya. Jadi dari biaya bahan baku langsung itu kita kurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir terdapat 50.000, jadi 500 kurang 50.000 menjadi 450.000 yang dapat dikatakan sebagai biaya bahan baku langsung yang telah kita gunakan. Setelah mencari biaya bahan baku langsung, kita menghitung biaya pekerja langsung atau seperti penggajian atau pemberian upah dan terdapat 300.000. Jadi 450.000 ditambah 300.000 menjadi 750.000. Lalu kita mencari biaya tenaga kerja tidak langsung yang terdiri dari sandpaper, materials, lubricants and coolants, miscellaneous indirect manufacturing labor, plant leasing cost, depreciation plant equipment, property tax, dan fire insurance. Yang ditotalkan menjadi 214.000. Jadi tadi 450.000, 300.000 ditambah 214.000 menjadi 964.000 dan dapat dikatakan sebagai manufacturing cost incurred dari 2017 atau periode itu. Lalu dari biaya manufacturing yang terdapat pada tahun 2017 ditambah beginning work in process sebesar 10.000 menjadi total manufacturing cost to account for sebesar 974.000. Lalu dikurangin ending work in process sebesar 14.000
jadi 960.000 dan dapat dikatakan sebagai cost of good manufacture. Selanjutnya, kita menghitung income statement dari Foxwood Company. Berikut informasinya. Pada bagian pertama, yaitu terdapat revenue sebesar 1.360.000, lalu selanjutnya ada COGS. Pada COGS, terdapat beginning finish goods sebesar 100.000, lalu ditambah dengan COGM yang sudah dicari tadi sebesar 960.000. Dan hasilnya mendapatkan cost of good available for sale sebesar 1.060.000, lalu dikurang dengan ending finish good sebesar 150.000. Lalu kita mendapatkan hasil dari COGS yaitu 110.000. Untuk mendapatkan gross margin yaitu revenue dikurang dengan COGS, maka besar dari gross margin yaitu 450.000. Selanjutnya kita menghitung jumlah dari operating cost. Pada kasus ini operating cost-nya terdiri dari marketing promotion sebesar 60.000, ada marketing salary sebesar 100.000, distribution cost sebesar 70.000, dan yang terakhir customer service sebesar 100.000. Lalu semua operating cost-nya dijumlahkan dan mendapatkan hasil sebesar 330.000. Selanjutnya adalah langkah terakhir, yaitu menghitung operating income. Operating income terdiri dari gross margin dikurang dengan operating cost, lalu menghasilkan operating income sebesar 120.000. Jadi, income statement dari perusahaan Foxwood Company sebesar 120.000. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih.